tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan master karate asal Jepang yang ditetangkan untuk melatih bela diri anggota Kopassus dibuatnya tak berdaya. Kopassus, tentara elit Indonesia yang bela dirinya bukan alang-alang, bukan Master karate kaleng-kaleng. Jepang kena tonjok pesilat Kopassus. No. Baru satu jurus sudah tumbang. Bagaimana ceritanya nih guys? Master baru satu jurus sudah tumbang. Kita mau tahu juga, jadi kita Kisah teruskan. melegenda ini kerap jadi pembicaraan. Kehebatan sosok Haji Umar pelatih bela diri Kopassus. Oh, Haji telah Umar begitu ya. Legenda. Sosok ahli ilmu kanuragan di Colt Baret Merah Kopassus ini, kemampuan bela dirinya tak bisa dipandang sebelah mata. Oh, Bahkan ilmu master karate kanuragan. asal Jepang yang ditetangkan untuk melatih bela diri anggota Kopassus dibuatnya tak berdaya. Iya. Bela diri merupakan keahlian tentara nasional Indonesia dari tentara negara lain. Bila Jepang punya karate dan taekwondo, Indonesia memiliki ilmu bela diri silat yang selalu dilatih kepada anggota TNI. No. Wajar saja dalam Tapi betul guys, kalau di Indonesia ini kan bukan saja Kopassus ya, tetapi kadang-kadang orang yang biasa pun, rakyat biasa punya ilmu kanuragan yang kebal nih. Macam mana tuh kebal tuh guys ya? Yang di iris-iris pisau gini dia ndak lut lah, dia ndak luka, ndak keluar darah. Macam mana dia buat tuh? Mungkin ilmu dari turun-temurun bahkan. Di Indonesia memang banyak nih. Saya punya pakcik sendiri kan. Dia pernah berguru di Kalimantan kalau tidak silap. Tapi sampai dia balik sini di Sabah, dia punya ilmu seperti ini. Dihiriskan dia tidak luka. Kemudian dia masukkan kepalanya ini dalam kain begini. Kemudian dibakar ini api, tidak terbakar. Saya pun kurang pasti macam mana, tapi itu yang dia pernah tunjukkan di depan kami. Dia buat begitu. Memang selutlah ilmu begitu. Tapi itu di luar, kadang-kadang di luar pemikiran kita kan. Tapi ada. Cuma yang mengalaminya itu yang mengetahui lah. Kita ini tidak tahulah macam mana kan. Dapat kita sambung dulu nih. dalam beberapa kompetisi bela diri, TNI selalu menyabet beberapa penghargaan. Bahkan sebuah kisah nyata yang selalu disiarkan ini menunjukkan kekuatan bela diri TNI dari bela diri yang lain. Walau kekuatan TNI masih saja diremehkan gara teknologi militernya masih tak semaju negara lain. Tapi bukan satu dua, sudah banyak cerita bagaimana prajurit TNI berhasil melibas lawan hingga menggertakkan mental musuh. Oh ini. Mulai dari mengusir kapal perang Malaysia hingga cerita heroik prajurit yang ditembak malah mampu menghabisi 83 musuh. Bak siluman, prajurit 83 Kopaska musuh. ini sendirian bentak ABK kapal perang Malaysia, komandan pun ciut. Ada Kisah sejarahnya. Pratu Suparlan, prajurit Kopassus ditembak musuh peluru bersarang tapi masih mampu habisi 83 lawan. Wow. Kisah tentang sepak terjang masih dia komando dapat pasukan lagi ya. khusus atau Kopassus dalam medan pertempuran Memang tak akan padu. pernah ada habis-habisnya dan aksi mereka selalu menuai decak kagum. Mulai dari latihan yang sangat keras dan bahaya sampai operasi militer dengan misi sulit di gunung, di hutan, laut bahkan bandara sudah pernah dilakoni oleh Kopassus atau pasukan elit ini. Tapi meskipun kenyang bertarung,
Kopassus nampaknya tak pernah puas dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga mendorong mereka untuk terus berlatih dan berlatih. Dilansir dari cerita prajurit, ada peristiwa yang cukup unik pada tahun 1960-an yang pada saat ini itu ceritanya. Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan Komandan Kolonel Sarwibowo memutuskan untuk memanggil pelatih Master Karate untuk melatih prajurit RPKAD. Pelatih karate ini bukanlah orang yang sembarangan, mengingat beliau sudah mendapat lisensi sebagai Master Karate. Tak berselang lama, latihan karate pun digelar untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit RPKAD. Hal yang menarik terjadi pada saat sesi sparring atau latihan tanding antara guru karate melawan salah seorang prajurit RPKAD. RPKAD pada saat itu diwakili oleh Haji Umar yang terkenal sebagai pendekar silat serta mampu memainkan 4 golok sekaligus dan memutarnya seperti baling-baling. Keduanya pun bersiap sebelum melakukan sparring. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit yang ikut berlatih nampak antusias dan penasaran tentang pihak manakah yang akhirnya akan menjadi pemenang. Namun hal yang sangat sungguh tak terduga. Ketika baru mengeluarkan beberapa jurus saja, Haji Umar sudah sukses menyikat pelatih karate tersebut hingga tersungkur dan KO. Sontak saja kawan-kawannya langsung riuh dan tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertarungan tersebut. Namun demi menghormati, guru karate tersebut tetap mengajar sesuai dengan tujuan awalnya yang diminta ke Indonesia. Namun yang dilatih tentu saja bukan prajurit RPKAD, melainkan para remaja dan anak-anak tentara yang ada di sekitar asrama Cijantung. Iyalah, sudah kalah kan oleh Kopassus, apalagi dia mau latih, terpaksa latih anak-anak remaja lah. Malu sudah mungkin kan. Jadi itu info yang menarik juga daripada channel Portal Militer, guys. Kepada yang baru ketemu channel ini juga jangan lupa kalian subscribe channel ini, bantu support untuk menekan butang lonceng, like, share, dan komen. Jadi apa yang dipaparkan di video tadi adalah info-info yang terkait dengan seni bela diri yang ada di Kopassus itu sendiri. Sebenarnya guys, ini tidak dinafikan lagi ya, di Indonesia bukan sahaja di dalam Kopassusnya ataupun TNI-nya, rakyat biasa pun sebenarnya ramai yang berkebolehan dan bisa untuk melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia, yang di luar nalar yang kita pikirkan, tetapi itu benar-benar terjadi. Saya melihat sendiri di dalam Kopassus ini sendiri, latihannya pun guys bukan latihan yang sembarangan, sampailah latihan yang begitu tidak mampu. Kalau TNI ataupun tentera luar negeri lah yang mau latihan seperti ini, contohnya yang doper itu, doper kan, yang ditembak kiri kanan, itu pun latihan yang sangat berbahaya. Apalagi yang pertunjukan selalu dibuat oleh Kopassus, menghiris menggunakan pisau, lidah dihiris, tangan dihiris tapi tidak luka. Jadi itu biasa kalau di Indonesia, tetapi apabila tentera luar melihat seperti itu, mungkin mereka agak kejanggalan ataupun mungkin takut atau dan sebagainya lah, kita tidak tahu. Jadi itu antara ciri-ciri yang ada di Kopassus ini. Seni bela dirinya itu merupakan yang unik, yang lain daripada tentera di luar. Jadi sangat pantas kalau Indonesia itu banyak ya, di Indonesia ini dari segi kekuatan militernya nomor 1 di Asia Tenggara, di dunia ke-13 rankingnya, dan dari segi individu penembak tepatnya ada. Kalau dulu saya ingat penembaknya ini
yang berpasukan saja yang champion di mana-mana pertandingan luar negeri. Rupanya mereka ada legendary sniper juga, yaitu almarhum Tatang Koswara. Itu pun saya baru ketahui juga daripada komen netizen subscriber di bawah video itu kan. Jadi saya cari, rupanya ini saya buat reaction terkait dengan almarhum sniper legendaris masuk dalam buku ke-14 terbaik di dunia, Tatang Koswara daripada Indonesia. Itu merupakan satu sejarah yang cukup berharga, bernilai untuk Indonesia ini, guys. Jadi apapun, setiap seni bela diri itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Begitu juga setiap TNI itu juga adalah manusia biasa yang tidak lari daripada kesilapan, ketakutan dan sebagainya. Tetapi apabila semangat mereka itu disentuh, negara mereka disentuh, mereka akan bangkit seperti harimau, seperti singa yang mengaum, dan mereka tidak akan sedar lagi apapun sekiranya diusik kedaulatan negara mereka itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan semua para tentera dan juga TNI, Kopassus ataupun yang prajurit biasa itu dalam keadaan dan lindungan Allah SWT. Indonesia semoga kedepannya juga akan menjadi yang terbaik, lagi terbaik daripada sekarang ini. Sentiasa, bukan saja dari segi TNI, tetapi dari segi semua segi, alutsistanya, teknologinya, kecanggihannya itu pun akan berkembang maju dari masa ke semasa. Oke, bagaimana pula pandangan kalian, guys, terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui, kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang bermanfaat daripada kalian. Oke, guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.